Ayol ikhwal akhwat, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita kesempatan untuk kembali bertemu di malam hari yang berbahagia ini. Harapan kita adalah mudah-mudahan apa yang kita ambil dan kita pelajari serta kita kaji pada malam hari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita jalan yang lurus, as-sirat al-mustaqim, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Harapan kita adalah mudah-mudahan ajaran-ajaran beliau dapat kita teladani. Ajaran-ajaran beliau dapat kita contoh. Ajaran-ajaran beliau dapat kita jadikan sebagai pedoman dalam hidup kita. Dan berharap mudah-mudahan dengan mengikuti Nabi dan kecintaan kita kepada beliau, Allah membangkitkan kita pada hari kiamat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo wal akhwat, kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita, dan kita sudah sampai ke bab 41, bab tahrimul uquq wa qati'atur rahim. Bab haramnya durhaka pada kedua orang tua dan juga memutus ikatan kekeluargaan. Di dalam bab ini ada beberapa ayat yang yang al-muallif rahimahullah masukkan. Termasuk diantaranya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fahal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Kemudian ada ayat walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ay yusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Ar-Ra'd ayat 50 ayat 25. Artinya orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi. Orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk, yaitu Jahannam. Kemudian ada ayat wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما أف ولا تنحرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu di hadapan mereka, terhadap mereka berdua, dan dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Dan ada hadis dari Abi Bakrah Nufai bin al-Harith qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kabair thalathan qulna bala ya Rasulullah qala al-ishraku billah wa uququl walidain wa kana muttaki'an fajalas faqala ala wa qawluz zur wa shahadatu zur fama zala yuqarriruha hatta qulna laitahu sakat muttafaqun alaih. Abu Bakrah Nufai bin Al-Harith radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahukan sebesar-besarnya dosa besar? Beliau menyebutkannya sampai 3 kali. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Rasulullah, ya Rasulullah. Beliau bersabda, menyekutukan Allah dan mendurhakai kedua orang tua. Beliau bersandar lalu duduk, kemudian bersabda lagi, ingatlah serta perkataan bohong dan kesaksian palsu. Rasulullah mengulang-ulang perkataan itu sampai-sampai kami berkata dalam hati, seandainya saja beliau diam. Muttafaqun alaih.
Taib ayol ikhwah, ini adalah beberapa ayat dan hadis yang ada di dalam bab tahrimul uquq wa qati'atur rahim. Al-uquq ya, al-uquq ya, bin nisbati lil walidain. Artinya uquq itu adalah sesuatu dosa yang dikhususkan untuk kedua orang tua. Sedangkan memutus tali silaturahim ini lebih kepada keluarga dekat selain daripada kedua orang tua. Jadi kalau seandainya ada anak yang tidak bertegur sapa dengan orang tuanya, itu tidak dinamakan memutus tali silaturahim, tidak. Tetapi namanya adalah durhaka. Ya, namanya durhaka. Berbeda kalau seandainya ada seorang saudara yang tidak mau berbicara dengan saudaranya. Ini namanya adalah memutus tali silaturahim. Maka kalau seandainya ada anak tidak mau berbicara dengan orang tuanya, itu bukan memutus tali silaturahim, tapi langsung namanya durhaka. Ya, durhaka. Ukuk itu kan dari kata-kata ukuk. Ukuk ini dalam bahasa Arab itu berasal dari kata-kata ak. Ak itu artinya adalah memutus. Makanya ada kata-kata akikah. Kenapa dinamakan akikah? Karena pada hari ke-7 daripada kelahiran sang anak tersebut disembelihkan yang namanya kambing. Kambing itu kan diputus tali ulat lehernya di sini. Itu namakan dengan akikah. Ya, makanya namakan dengan akikah ketika dia disembelih. Dan durhaka kepada kedua orang tua ini termasuk perbuatan dosa besar. Bahkan para ulama mengatakan salah satu dosa yang dicepatkan hukumannya di dunia sebelum di akhirat adalah dosa kepada kedua orang tua. Adalah dosa kepada kedua orang tua. Dan itu dikuatkan melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat Al-Qurannya apa? Itu yang kita baca tadi. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Di situ dikatakan, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi. Coba lihat, kata-kata membuat kerusakan di muka bumi, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya bentuk kerusakan di muka bumi itu ketika dia tuqatti'u arhamakum, memutuskan tali silaturahim, durhaka kepada kedua orang tua. Dan di situ Allah menyatakan ulaika alladziina la'anahumullah, mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan laknat dari Allah, fa asammahum, Allah tulikan telinga mereka dan butakan penglihatan mereka. Taib. Dan di sini ya akhwat, di sini Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dan menyatakan dengan senyata-nyatanya, sejelas-jelasnya bahwa orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, memutus tali silaturahim, mereka akan mendapatkan laknat. Mereka akan mendapatkan laknat, ditulikan telinga mereka, dibutakan penglihatan mereka. Dan di sini ya akhwat, kita lihat ada dua di sini. Ada dua hukuman yang Allah akan berikan kepada mereka. Yang pertama di akhirat. Apa hukuman di akhirat? La'nahumullah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua di dunia. Apa di dunia? A'ma absarahum fa asammahum wa a'ma absarahum. Di sini para ulama menjelaskan bahwa makna daripada ditulikan telinga mereka, dihilangkan pendengaran mereka, bukanlah makna hakikinya. Makna hakikinya, bukan makna hakikinya. Jadi apa maknanya di situ? Maknanya di situ memang tidak buta secara zahirnya, tetapi dia tidak mampu untuk melihat kebenaran. Ya. Sehingga yang dilihat adalah kebatilan, atau sebaliknya dia akan melihat kebenaran seolah-olah itu adalah kebatilan, ataupun dia akan melihat kebatilan seolah-olah itu adalah merupakan sebuah kebenaran. Dia sudah tidak mampu untuk memisahkan. Ditulikan telinganya, maknanya di sini apa? Apa yang masuk di dalam telinganya itu dia sudah tidak mampu untuk membedakan lagi mana yang benar, mana yang tidak benar.
Dia tidak mampu melihat kebenaran, dia tidak mampu mendengarkan yang namanya kebenaran. Samar-samar semuanya. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan tadi, durhaka kepada orang tua. Memutus tali silaturrahim. Ya. Memutus tali silaturrahim. Dan di dalam ayat yang kedua Allah menyatakan walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Ya. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqtauna ma amara Allah. Orang-orang yang merusak janji Allah. Apa yang dimaksud dengan merusak janji Allah di sini? Mereka mengadakan kerusakan di muka bumi dengan banyak melakukan kemaksiatan. Banyak melakukan kemaksiatan, melakukan kerusakan di muka bumi dengan banyak melakukan yang namanya kemaksiatan. Yang kuduna adallah wa yaqta'un. Dan yang kedua ini, yang kedua adalah memutus tali silaturahim yang mana Allah memerintahkan untuk senantiasa disambung kepada orang-orang terdekatnya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi orang-orang seperti itu? Ulaika lahumul la'nah wa lahum su'uddar. Bagi mereka laknat. Apa yang maksud dengan laknat ini? Dia akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Walahum su'uddar, dan mereka akan ditempatkan di tempat yang terburuk. Apa tempat terburuk di akhirat? Tidak lain dan tidak bukan adalah neraka jahanam. Wa na'udzubillahi min dzalik. Maka di dalam ayat yang ketiga dikatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadamu untuk tidak menyembah kecuali kepadanya, ya. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa setelah kita beriman dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tugas setelah itu adalah melakukan dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita di sini untuk melakukan kebaikan kepada kedua orang tua kita. Dan di sini dijelaskan imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, ya. Di situ dikatakan, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya jika salah seorang di antara mereka keduanya atau keduanya sampai berumur. Ya. Jadi ketika orang tua kita dalam keadaan sudah berumur dan memerlukan yang namanya bantuan kepada kita, ya, maka hendaklah kita berbuat baik kepada mereka berdua. Karena orang-orang yang tua biasanya memang memerlukan bantuan, memerlukan yang namanya penjagaan. Ya. Memerlukan yang namanya penjagaan, dan biasanya orang tua ini mempunyai sensitivitas yang sangat tinggi. Biasanya kalau seandainya dia tidak ditegur siapa saja oleh anaknya, muncul yang namanya kekesalan di dalam hatinya. Makanya di dalam ayat ini dikatakan apa? Fala takul wala tanharhuma fala takul lahuma uff. Janganlah sekali-kali engkau mengatakan kepadanya uff. Uff itu adalah segala macam bentuk kalimat yang dapat melukai hatinya dalam bentuk penolakan-penolakan. Segala macam bentuk kata-kata. Bukan hanya kata-kata ya. Ya, bukan hanya kata-kata tetapi segala macam bentuk perkataan yang bisa melukai hatinya. Apalah bapak ini, apalah ibu. Kalau seandainya perkataan-perkataan tersebut dapat melukai hati orang tua, maka itu dilarang. Jadi ini hanya salah satu bentuk saja Dalam artian, kalau seandainya berkata saja sebagai bentuk bantahan kepada mereka berdua, apalagi kalau seandainya berkata dengan perkataan yang kasar. Apalagi kalau seandainya sampai berbentuk penyiksaan dalam bentuk fisik. Di situ dikatakan, fala takul lahuma wala tanharhuma, dan janganlah engkau di sini mengatakan dan janganlah kamu membentak mereka. Ya, janganlah engkau membentak mereka. Jangan sampai dikarenakan apa yang mereka lakukan itu, ya, di hadapan kita yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, setelah itu kita bentak-bentak mereka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Sungguh besar dosa bagi orang-orang yang melakukan seperti itu. Ya, sungguh dosa orang-orang yang melakukan
seperti itu. Ya. Wa qul lahuma qawlan karima, hendaklah engkau berkata kepadanya dengan perkataan-perkataan yang baik, yang mampu menjadikan hati mereka itu gembira, yang menghilangkan kesedihan di dalam hati mereka, yang senantiasa apabila dia mendengar perkataan kita itu dia senantiasa gembira. Itu yang perlu untuk kita sampaikan kepada mereka. Makanya di dalam ayat yang selanjutnya Allah mengatakan wahfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah. Artinya apa? Sebesar dan setinggi apapun kedudukanmu, ketika engkau berada di hadapan orang tuamu, engkau tetap anaknya. Karena di situ dikatakan wahfid lahuma janahadz dzulli, rendahkan dirimu di hadapan mereka berdua. Atau dalam bahasa lainnya, setinggi dan sebesar apapun kedudukanmu dan pangkatmu di luar, ketika engkau berada di hadapan kedua orang tuamu, engkau adalah anak kecil. Engkau adalah seseorang anak di hadapan orang tuamu, yang engkau harus bisa menjaga adabmu di situ. Wahfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah. Engkau harus bisa memberikan rasa kasih sayangmu kepada mereka. Tundukkan dirimu di hadapan kedua orang tuamu. Tawadhu di hadapan orang tuamu. Jangan sampai suaramu melebihi daripada suaranya. Jangan sampai kata-katamu melukai hatinya. Pilih kata yang terbaik yang mampu menjadikan mereka gembira dengan perkataan-perkataanmu. Ya, ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan di dalam ayat ini dikatakan, wa qul lahuma wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan. Senantiasa doakan. Ingat, untuk mengukur kesolehan seorang anak cukuplah dengan mendoakan kedua orang tua. Untuk mengukur kesolehan seorang anak dengan mendoakan kedua orang tuanya. Maka kalau seandainya ada seseorang yang berstatus sebagai seorang anak, tidak pernah sedikit pun mendoakan orang tuanya, perlu dipertanyakan kesolehannya. Kenapa? Karena di dalam hadis dikatakan, awaladin salihin yad'ulah, anak saleh yang mendoakannya. Artinya orang yang tidak mendoakan bukan anak saleh. Ya, maka ayolah kalau bisa, mari senantiasa setiap hari kita doakan mereka. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Mudah sebenarnya. Mudah sebenarnya. Ini yang perlu untuk senantiasa kita jadikan sebagai wirid harian kita sebenarnya itu. Jangan lupakan itu. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan di dalam ayat ini dikatakan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini adalah merupakan perintah Allah yang perlu untuk kita laksanakan ketika kita mengetahui bahwa kedua orang tua kita dalam keadaan sudah tua. Ya, sudah tua. Sudah mungkin kekuatannya sudah tidak seperti dulu lagi. Kemampuannya tidak seperti dulu lagi, pikirannya tidak seperti dulu lagi. Ada penyakit-penyakit yang menghinggapinya. Mungkin dia sudah mulai lupa. Ini kadang-kadang ini ada anak, karena kadang-kadang orang tua itu ada satu penyakit apa namanya itu? Demensia apa? Demensia ya kan? Itu kadang-kadang bertanya berkali-kali. Ya. Misalnya saja, mana kacamata saya? Padahal mungkin kita sudah ambilkan, tanya lagi, mana kacamata saya? Berkali-kali dia tanyakan. Ini memang menguji kesabaran seorang anak. Jangan sampai ini bapak ini tadi tanya, ini tanya. Jangan. Karena memang itulah keadaannya saat itu. Ya, dia akan ingat masa lalu kan. Tapi masa yang terdekat dengan dia biasanya dia tidak ingat. Dia banyak bercerita tentang masa lalunya. Dengarkan, jadi pendengar yang baik. Jadi pendengar yang baik. Jangan sampai ketika dia ingin bercerita malah kita tinggalkan. Sudahlah Pak, saya sudah tahu itu, sudah berkali-kali. Jangan. Ya, jadi pendengar yang baik. Ini adalah merupakan satu ujian kepada kita. Ya, ini adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka sudah tua. Kalau mereka masih muda, masih kuat seperti itu, saya kira mereka pun tidak memerlukan bantuan kita. Kalau mereka masih muda,
Kalau mereka masih muda itu mereka pun tidak memerlukan bantuan kita. Tetapi ketika mereka sudah tua, disitulah kita mengejar yang namanya pahala dengan berbuat baik kepada mereka. Kemudian ada hadis di situ dari Abi Bakrah Nufai, ya, Abi Bakrah Nufai bin Harith, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Ini adalah merupakan salah satu cara dan metode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajar, yang oleh guru perlu mungkin untuk dipelajari, bahwa terkadang untuk mengambil perhatian anak murid kita, perlu kita membuat sebuah pernyataan-pernyataan yang memancing mereka untuk mau mengetahui apa yang akan kita sampaikan. Nabi ketika misalnya sahabat-sahabatnya ada di hadapannya, maka beliau bertanya, dan pertanyaannya itu menjadikan sahabat itu ingin tahu apa yang mau disampaikan oleh Rasulullah. Apa kata Nabi? Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Sahabatku, mau tidak saya kasih tahu kalian apakah dosa yang besar itu? Dosa yang paling besar itu dosa apa? Sahabat ketika mendengarkan pertanyaan Nabi seperti itu, semuanya langsung diam. Kenapa mereka diam? Karena ingin mengetahui apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh saja mungkin Nabi mengatakan, sesungguhnya dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah. Stop. Tetapi ketika Nabi sampaikan itu di hadapan sahabat-sahabatnya, sedangkan sahabat-sahabatnya mungkin sibuk berbicara antara satu dengan yang lainnya, ada di antara mereka yang akan terlepas apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka agar mereka fokus dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, Nabi biasanya memulakan dengan sebuah pertanyaan. Di sini pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulakan dengan satu pertanyaan. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Sahabatku, mau tidak saya sampaikan kepada kalian dosa yang paling besar? Nabi itu banyak seperti itu. Atadruna mal ghibah? Tahu tidak apa yang dimaksud dengan ghibah? Kan seperti itu Nabi. Memulakan dengan pertanyaan. Kemudian ketika sahabat sudah mulai fokus dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, barulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan apa yang akan disampaikan. Dan ingat, Nabi ketika mengatakan ala unabbiukum bi akbaril kabair, mau tidak saya sampaikan kepada kalian dosa yang paling besar, itu diulangi oleh Nabi sampai 3 kali. Mau tidak saya sampaikan kepada kalian dosa yang paling besar? Mau tidak saya sampaikan kepada kalian dosa yang paling besar? Mau tidak saya sampaikan kepada kalian dosa yang paling besar? Ketika sahabat akhirnya sudah fokus terhadap apa yang akan disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan satu persatu dosa itu. Kata Nabi, yang pertama adalah al-isyrak billah, menyekutukan Allah, wa uququl walidain, dan juga durhaka kepada kedua orang tua. Ini termasuk daripada dosa-dosa yang paling besar. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah dosa yang berkenaan dengan hak Allah. Kenapa? Karena menyekutukan Allah itu hanya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kita menurunkan derajat Allah dan menyamakannya dengan makhluk. 1. Karena kan orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, taruhlah misalnya dia menganggap ada batu yang bisa memberikan manfaat dengan mudarat. Biasanya kan batu yang banyak kan, cincin yang bisa mendatangkan manfaat maupun mudarat. Tanpa kita sadari, sesungguhnya kita telah menghinakan Allah dengan menurunkan kemahakuasaannya. Kita samakan dia dengan apa? Dengan batu yang mana itu adalah benda mati. Yang kedua, penzaliman yang namanya syirik ini adalah merupakan bentuk kezaliman yang paling besar. Karena apa? Anda menyamakan makhluk dengan Allah. Anda meninggikan derajat makhluk dan menyamakannya dengan Allah. Dan kedua-duanya adalah bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu masuk dalam kategori al-kabair. Nabi saja ketika selesai sebuah peperangan waktu itu, kemudian orang-orang merasakan yang namanya kebenangan, ada seorang sahabat yang berkata, Masya Allah wa syi'ta. Ini semuanya karena kehendak Allah dan kehendakmu ya Rasulullah. Ya, di dalam bahasa Arab itu ada 3 huruf
yang biasanya dijadikan sebagai huruf penyambung. Kalau kita mungkin dan itu kata sambung ya kalau di dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab itu ada 3 huruf yang biasa dipakai, yaitu huruf waw, huruf fa, dengan thumma. Ya, kalau orang mengatakan waw, berarti Anda menyamakan derajat orang tersebut. Misalnya saja saya mengatakan ja'a Zaidun wa Muhammadu. Ja'a Zaidun wa Muhammadu. Zaid dengan Muhammad datang. Datangnya bagaimana? Sama-sama. Nah, itu sama-sama, menyamakannya seperti itu. Kemudian kalau kita memakai huruf fa, ja'a Muhammadun fa Zaidu. Ya, apa perbedaannya? Kalau kita mengatakan ja'a Muhammadun fa Zaidu, Muhammad duluan datang, kemudian tak beberapa lama barulah datang Zaid. Yang ketiga, kita memakai thumma. Ja'a Zaidun thumma Muhammadu. Itu maksudnya bagaimana? Zaid dulu datang, lama setelah itu baru datang Muhammad. Itu kalau memakai thumma. Ya, di yang awal itu para sahabat berkata, Masya Allah wa syi'ta. Ini semuanya karena kehendak Allah dan kehendakmu. Nabi SAW langsung menegur sahabat itu. Apa kata Nabi? Ataj'aluni lillahi diddan? Adakah engkau menjadikanku, menyamakanku sama dengan menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah? Kul. Ya, katakan Masya Allahu thumma syi'ta. Katakan ini semuanya atas kehendak Allah dan kemudian setelah itu kehendak. Maka para ulama ini menjelaskan kita tidak boleh mengatakan wow di situ, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, karena itu bagian daripada syirik. Saya kira saya tidak perlu memanjang lebar berkenaan dengan masalah syirik karena kita semuanya sudah faham berkenaan dengan masalah itu. Yang kedua di sini dikatakan wa uququl walidain. Uququl walidain artinya apa? Ya. Uququl walidain durhaka kepada kedua orang tua. Kalau yang pertama tadi adalah berkenaan dengan hak Allah, yang kedua ini adalah berkenaan dengan manusia yang mana mereka adalah orang yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepadanya. Kenapa? Karena mereka menjadi sebab kita ada di muka bumi ini. Allah yang menciptakan kita melalui siapa? Perantara siapa? Orang tua kita. Ya, orang tua kita. Di situ Nabi SAW menjelaskan betapa besarnya hak orang tua terhadap anaknya dan betapa anak mempunyai kewajiban yang sangat besar terhadap kedua orang tuanya. Bismillah. Ya. Ya. Jadi ini ayyuhal ikhwah adalah berdosa kepada kedua orang tua. Ini adalah merupakan salah satu bentuk daripada dosa besar yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 3 dosa besar di sini, dan yang ketiga di sini oleh akhwat, ini juga sangat penting dan banyak dilalaikan oleh orang. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin menyampaikan perkara yang ketiga ini, Nabi awalnya itu duduk, ya. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk. Jadi Nabi duduk bersandar, ya, bersandar dengan tangannya seperti ini. Ketika dia ingin menyampaikan yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit daripada sandarnya dan dia duduk dengan duduk yang baik. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyatakan, ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Perkataan bohong ataupun saksi bohong. Saksi palsu lah istilahnya. Saksi palsu. Yang dimaksud dengan qauluz zur di sini adalah bohong. Ya, kenapa? Ini adalah sesuatu yang bahayanya sangat besar. Akibatnya sangat buruk. Ya. Dan yang kedua adalah syahadatuz zur. Saksi palsu. Ya. Yang membuat kesaksian palsu, wa na'udzubillahi min dzalik. Ya. Dan pada saat ini, di hari ini, di saat-saat
di masa saat ini. Yang dinamakan dengan kesaksian palsu itu terjadi di mana-mana. Banyak orang dengan mudahnya memberikan kesaksian yang palsu. Ya. Terkadang orang yang membuat kesaksian palsu ini menganggap dirinya telah melakukan sesuatu yang terbaik. Ya. Oh, dikarenakan temannya yang salah maka dia bersaksi dengan saksi yang palsu. Mencoba untuk meringankan temannya yang salah tersebut. Dengan melakukan demikian, dia sudah menganggap dirinya itu berjasa untuk menyelamatkan temannya. Ya. Tetapi apakah betul dia telah berjasa menyelamatkan temannya? Tidak sama sekali. Bahkan dia telah merusak temannya. Dia telah membuat kerusakan. Membuat kerusakan untuk dirinya sendiri, membuat kerusakan untuk orang yang dia, yang dia jadi saksi palsu untuknya, dan membuat kerusakan bagi orang yang ditindas, dizalimi. Bagaimana bentuk berbuat kerusakan untuk dirinya? Karena orang yang melakukan saksi palsu ini adalah orang yang melakukan dosa besar, jelas. Wa na'udzubillahi min dzalik. Bahkan ini masuk dalam kategori dosa besar. Kemudian dia telah melakukan kerusakan terhadap orang yang mana dia melakukan saksi palsu untuknya itu. Karena kenapa? Karena pada saat itu akhirnya hakim ketika mendengarkan kesaksian dia, akhirnya memberikan sesuatu kepada orang yang tidak berhak untuk menerimanya. Tidak berhak untuk menerimanya. Sebagai contoh misalnya, si E dengan B bertikai. Si E mengambil harta si B. Kemudian saya misalnya atau siapa saja dijadikan sebagai saksi, dan dikarenakan dianya mempunyai hubungan pertemanan dengan si E yang mengambil harta daripada si B ini, maka dia mencoba untuk membuat kesaksian yang akhirnya menjadikan si E dimenangkan oleh hakim. Jangan pernah menyangka bahwa Anda telah menyelamatkan teman Anda, sama sekali tidak. Bahkan Anda telah menjerumuskan dia ke dalam dosa. Karena kenapa? Akhirnya hakim akan memberikan sesuatu yang mana tidak menjadi hak orang tersebut. Selanjutnya, kalau seandainya dia berkenaan dengan masalah harta misalnya, Anda telah memberikan makanan berupa api neraka kepada orang tersebut. Karena apa yang Anda jadikan sebagai pembuktian, evidence di mahkamah, Anda jadikan sebagai saksi palsu dari mulut Anda, itu menjadikan hakim akhirnya memberikan kemenangan kepada si E. Wa na'udzubillahi min dzalik. Dan si B lagi, Anda juga sudah melakukan kezaliman kepadanya. Bahkan Anda melakukan tindakan yang tidak benar terhadapnya. Ya, wa na'udzubillahi min dzalik. Maka jangan pernah merasa bahwasanya kalau seandainya Anda sudah melakukan yang namanya saksi palsu, Anda seolah-olah menjadi berjasa terhadap orang yang Anda bersaksi. Tidak sama sekali. Bahkan Anda telah melakukan yang namanya kebohongan. Dan ini yang sangat disayangkan. Banyak sekali orang-orang ketika berada di hadapan mahkamah manusia, dia berani untuk membuat kesaksian-kesaksian palsu untuk memberikan kemenangan-kemenangan kepada orang yang tidak berhak untuk menerima kemenangan tersebut. Anda telah memberikan sesuatu yang tidak menjadi hak bagi orang tersebut. Ya, apalagi kalau seandainya hal itu dilakukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Mungkin dia merasa dia untung di dunia ini, tetapi sebenarnya dia telah melakukan kerugian di dunia maupun di akhirat kelak karena kesaksian palsu yang telah dia lakukan. Maka di sini ya akhwat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita warning untuk tidak melakukan 4 hal ini. Yang pertama, menyekutukan Allah, berdosa kepada kedua orang tua, berkata bohong, dan bersaksi palsu. Hati-hati, ini adalah dosa besar. Kemudian ayolah ikhwah, hadis selanjutnya adalah hadis selanjutnya adalah hadis wa anhu anna Rasulullah wa an Abdullah bin Amr bin As ya radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kabairu al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wal yamin al-ghamus wal yaminul ghamus
dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa-dosa besar adalah menyekutukan Allah, mendurhakai orang tua, membunuh orang dan bersumpah dengan sumpah yang palsu. Al-yaminul ghamus adalah sesuatu yang disumpahkan oleh seseorang dengan dusta dan disengaja. Dinamakan ghamus sebab sumpah demikian itu menjerumuskan orang yang bersumpah ke dalam dosa. Ya, ini hampir sama dengan yang di atas, hanya di sini ada tambahan. Tambahannya adalah membunuh, termasuk bagian daripada dosa besar. Ya, membunuh termasuk bagian daripada dosa besar. Saya kira kalau sumpah palsu hampir sama dengan yang tadi saksi palsu lah ya. Kemudian qauluz zur. Kemudian selanjutnya adalah wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal kabairi syatmur rajul walidayhi. Minal kabairi syatmur rajul walidayhi. Qalu ya Rasulullah wa hal yashtumur rajul walidayhi? Ya. Qala na'am. يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه متفق عليه وفي رواية إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. Ya, artinya apa? Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seseorang memaki kedua orang tuanya sendiri. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mungkin ada orang yang mencaci maki orang tuanya? Ya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya ada. Ketika seseorang mencaci maki ayah orang lain dan orang lain akhirnya mencaci ayahnya, membalas dengan mencaci maki ayahnya, maka itu sama dengan mencaci maki kedua orang tua. Orang itu dia mencaci maki ibu orang lain dan orang itu membalas cacian terhadap ibunya, masuk dalam kategori mencaci maki orang tua sendiri, sama dengan melaknat itu juga. Hadis ini oleh khawal dimulai dari kata-kata minal kabair, termasuk dosa besar syatmur rajuli walidayhi, seseorang yang mencaci maki keluarganya atau orang tuanya, ya, mencaci maki ataupun melaknatnya, karena di dalam riwayat yang lain dikatakan la'ana walidai, di riwayat yang lainnya itu kan. Maka di dalam hal ini di zaman dahulu orang-orang tidak pernah mengenal ada anak yang mencaci maki orang tuanya. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sejak sebelum datangnya Islam pun, orang-orang itu tidak ada yang berani untuk mencaci maki orang tuanya. Makanya ketika Nabi mengatakan bahwasanya salah satu dosa besar adalah anak mencaci orang tuanya, para sahabat heran. Karena hal itu tidak pernah terdengar di zamannya. Kalau di sekarang mungkin banyak. Ya, sekarang mungkin banyak. Tetapi di zaman Nabi itu tidak pernah terdengar ada anak yang berani untuk mencaci maki orang tuanya. Karena itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mungkinkah ada orang yang mencaci orang tuanya? Ya, mungkinkah ada orang yang mencaci orang tuanya? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya ada. Bagaimana bentuknya ya Rasulullah? Dia mencaci maki orang tua orang lain. Kemudian orang lain itu membalas cacian dia, itu sama saja mencaci maki orang tua sendiri. Maka ini adalah merupakan warning, peringatan. Ya, jangan sampai kita menjadi penyebab seolah-olah kita mencaci maki orang tua kita sendiri, walaupun itu tidak secara langsung. Kenapa? Ketika seseorang misalnya ada orang yang mencaci maki orang tuanya, kamu punya orang tua begini. Orang itu akhirnya membalas, kamu juga orang tuamu begini. Kan saling membalas ini akhirnya. Adanya saling membalas ini, maka itu masuk dalam kategori mencaci orang tua sendiri. Wa na'udzubillahi min dzalik. Dan ini termasuk daripada dosa besar. Maka ya ikhwah, sebenarnya bukan hanya orang tua, mencaci maki Tuhan orang lain pun dilarang di dalam Al-Quran.
Kita mencaci maki Tuhannya orang lain, apalah ini begini kan. Misalnya kan kadang-kadang seperti itu juga di dalam Al-Qur'an ada larangan. Di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fa yasubbullaha adwan bighairi ilmin. Jangan engkau mencaci maki Tuhan orang lain. Kenapa? Karena mungkin saja dia akan membalas mencaci maki Allah tanpa ada ilmu. Kalau sudah saling mencaci seperti itu kan, itu Nabi di dalam Al-Quran dikatakan. Karena itu menjadi penyebab orang itu akan mencaci maki Tuhan, mencaci maki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis selanjutnya juga hadis dari Abi Muhammad, ya, Abi Muhammad Jubair bin Mut'im anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata qati'un, yakni qati'ur rahim, ya, yakni qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Yang dimaksudkan di sini adalah memutuskan tali silaturahim kekeluargaan. Ini saya kira sudah pernah kita sampaikan sebelumnya. Kita masuk langsung kepada hadis dari Abi Isa Al-Mughirah bin Syu'bah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya innallaha ta'ala harrama 'alaikum uquqal ummahat wa man'an wa'at wa wa'dal banat wa kariha lakum qila wa qala wa kathratus su'al wa idha'atil mal. Jadi di sini dikatakan dari Abi Isa Al-Mughirah bin Syu'bah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah Ta'ala mengharamkan kalian durhaka kepada ibu, menolak kewajiban, meminta yang bukan hak, dan mengubur anak perempuan hidup-hidup. Allah juga membenci orang yang mengatakan katanya dan katanya, banyak pertanyaan dan menyia-nyiakan harta. Tayyib, di sini dikatakan bahwasanya Allah mengharamkan yang pertama di situ adalah durhaka kepada kedua orang tua. Ya, itu adalah yang pertama. Durhaka kepada kedua orang tua. Dalam bentuk apapun, baik dengan perkataan ataupun perbuatan. Baik dalam bentuk perkataan ataupun dalam bentuk perbuatan. Harrama 'alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat. Ya, wa wa'dal banat. Wa wa'dal banat itu artinya mengubur hidup-hidup anak wanita. Kenapa? Karena memang ini adalah kebiasaan orang-orang Arab Quraisy sebelumnya. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak suka dengan anak wanita, dan mereka menganggap bahwasanya anak wanita itu adalah merupakan kesialan. Jadi mereka kalau punya anak wanita itu mereka menganggap dirinya sial, menganggap bahwa dirinya adalah orang yang tidak beruntung, ya, tidak beruntung. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Jadi apabila dia mendapatkan kabar berupa kelahiran seorang anak wanita, dhalla wajhuhu muswaddan, wajahnya langsung sedih, marah. Hanya ada dua yang mereka hadapi di situ. Pertama, kalau seandainya dia menginginkan anak itu terus hidup, ya tawara minal qaum. Mereka akan mendapatkan hinaan dan cacian daripada orang-orang yang ada di sekitarnya karena dia mempunyai anak wanita. Aw yadussuhu fit turab. Pilihan yang kedua, kubur hidup-hidup. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa nanti di hari kiamat anak-anak yang dikubur hidup-hidup ini akan ditanya oleh Allah wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan ketika anak-anak wanita ini pada hari kiamat kelak akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala bi ayyi dzambin qutilat. Karena dosa apa mereka dibunuh? Karena dosa apa mereka dikubur hidup-hidup? Ya. Itu di dalam Al-Qur'an dikatakan demikian. Dan ayolah ikhwah, hal ini menjadi kebiasaan yang ada di zaman Arab, zaman dahulu. Yang mudah-mudahan tidak ada lagi sekarang. Ya. Kemudian yang ketiga adalah wa man'an wahad. Ini wa man'an wahad. Ini ada dua maknanya. Ya.
Man'an dari kata-kata mana ayamna'u. Artinya apa? Menahan. Wahat, berikan. Ya. Maknanya apa? Bahwa Allah juga melarang seseorang untuk loke serta tamak terhadap harta. Loke itu man'an. Man'an itu dia menyimpan hartanya, tidak mau mengeluarkannya. Tetapi setelah itu banyak sekali dia masya Allah tamaknya bukan main, hati. Hati itu artinya ayo beri. Ataupun dia mendapatkan ataupun mencari harta yang bukan menjadi haknya. Ya. Dia senantiasa meminta yang bukan haknya. Dan ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man'an wahati. Menahan tapi senantiasa meminta yang lainnya. Ada kekikiran, ada ketamakan terhadap harta. Sehingga akhirnya dia pun meminta sesuatu yang bukan haknya. Hartanya disimpan, ditimbun, cari harta yang tidak halal ataupun harta haram kemudian diminta juga. Semuanya mau. Ya, wa man'an wahati. Ya. Kemudian di situ dikatakan wa man'an wahati wa karihalakum, dan Allah membenci daripada kalian. Apa itu? Kila wa qala. Kila wa qala itu apa? Menyebarkan sebuah perkataan dari satu orang ke orang yang lainnya. Jadi ada orang itu yang memang suka sekali ataupun membicarakan apa yang dikatakan oleh orang. Tetapi biasanya banyak bumbunya. Jadi dari A misalnya hanya mengatakan, ya, apa misalnya kalau dari A itu, oh saya tadi melihat fulan makan di Muhammadiyah. Tambah lagi, fulan makan di Muhammadiyah, makanannya dia beli sama Cik ini. Tambah lagi, tapi makanannya dia ini begini, Masya Allah, tambahannya lebih banyak daripada aslinya. Biasanya memang seperti itu. Ya. Segala sesuatu itu, ya, biasanya segala sesuatu yang kita berikan kepada orang lain akan berkurang kecuali perkataan. Anda kalau menitipkan harta sama orang lain bisa berkurang, tidak akan bertambah. Tetapi kalau Anda menitipkan perkataan kepada orang lain tidak akan berkurang, hanya bertambah. Ya, karena dari A menjadi B, A, B, C, D, U sampai Z. Itu perkataan. Dan itu dibenci oleh Allah. Kata Allah, wa karihalakum kila wa qal. Allah benci daripada kalian kalau seandainya orang yang suka-suka memindahkan perkataan ini, ya, tanpa memperhatikan apa yang disampaikan ini benarkah atau tidak ini. Ya, benarkah atau tidak. Kalau dia perawi hadis sudah tidak diterima hadisnya ini karena terlalu banyak tambahannya. Ya kan? Terlalu banyak tambahannya. Wa karihalakum kila wa qal. Kemudian yang dibenci juga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa kasratis su'al. Wa kasratis su'al, di sini ada dua penafsiran. Kasratis su'al yang pertama adalah banyak bertanya. Yang dimaksud dengan banyak bertanya di sini adalah bertanya tentang hal-hal yang tidak patut dipertanyakan. Ataupun bertanya tentang hal-hal yang sebenarnya tidak penting untuk dipertanyakan. Ya. Misalnya saja, karena ada orang yang suka sekali bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang sepertinya pertanyaan itu sudah maklum. Ustadz, pernah makan, misalnya, Ustadz, tahu rasanya cili padi? Artinya pertanyaan seperti ini ya tidak perlu untuk dipertanyakan. Ya. Jadi wa karihalakum kila wa qala wa kasratis su'al. Banyak bertanya. Ya. Tetapi kalau seandainya hal tersebut berkenaan dengan masalah ilmu, silahkan ditanyakan. Berkenaan dengan masalah ilmu, silahkan ditanyakan. Tetapi berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting, tidak perlu untuk ditanyakan.
Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik. Perkataan yang baik dalam bentuk pertanyaan juga harus bermanfaat. Kalau tidak mampu untuk itu, aw liyasmut, hendaklah dia diam. Dia lebih baik. Kemudian yang mana yang kedua, wa kasratis soal di sini adalah apa? Ya, banyak meminta-minta. Banyak meminta-minta. Meminta-minta untuk tujuan untuk memperkaya diri. Meminta-minta dikarenakan dia mempunyai sifat kikir, bakhil, tamak. Ya. Dan seseorang tidak meminta-minta kecuali dikarenakan memang ada keperluan untuk itu. Oh, kecuali ada keperluan untuk itu. Ya. Misalnya saja kita adalah orang yang memang sangat memerlukan, tidak mempunyai apa-apa dan mungkin kita mempunyai kesusahan. Boleh kita meminta kepada saudara kita. Dan kalau seandainya sudah cukup, ya sudah cukup. Ya, di sini dikatakan wa kasratus sual, banyak meminta sesuatu yang tidak perlu. Meminta apa saja. Dan yang terakhir adalah wa idha'atul mal. Wa idha'atul mal artinya apa? Menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta artinya apa? Membazir. Mengeluarkan harta kita kepada sesuatu yang tidak perlu. Karena sesungguhnya apa yang kita keluarkan dari harta kita, semuanya akan dipertanyakan nanti pada hari kiamat. Apa yang kita minum, apa yang kita makan, semuanya kan akan dipertanyakan di hadapan Allah pada hari kiamat kelak. Makanya pernah saya sampaikan bahwasanya orang miskin itu lebih cepat masuk surga dibandingkan orang kaya. Kenapa? Karena orang kaya banyak sekali auditnya. Mudah-mudahan auditable. Kalau unauditable, karena terlalu banyak, ini bahaya. Makanya orang miskin lebih cepat masuk surga dibandingkan orang kaya, karena orang kaya banyak yang mau diaudit. Keretanya, motornya, hartanya, rumahnya, berapa banyak rumah yang dimiliki, apa yang telah dia keluarkan, dari mana dia mendapatkan uang banyak itu ya. Ini semuanya akan dipertanyakan. Dan Allah membenci orang-orang yang menyia-nyiakan harta. Terkadang kan kita membeli sesuatu yang tidak perlu, tetapi kita beli aja. Ada orang yang membeli kasut itu sampai 10-20 pajang di ini. Tidak pernah dipakai, rusak sendiri, dibuang ataupun diberikan kepada orang lain kalau sudah, padahal tidak pernah dipakai. Ini tidak pernah dipakai ini. Memang tidak pernah dipakai karena memang dia tidak suka, hanya beli saja. Nafsu belanja besar. Ya, baju itu Masya Allah, ada baju setiap saat dia pergi, mau penuh baju, tapi tidak dipakai juga. Ya. Maka perlu untuk kita senantiasa berpikir bahwasanya harta yang kita belanjakan itu semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Nabi saja yang keluar makan karena kelaparan kan sama Abu Bakar dengan Umar waktu itu. Kemudian bertemu ketiga-tiganya ini keluar karena kelaparan. Akhirnya dia pergi kepada rumah salah seorang sahabat. Di rumah salah seorang sahabat itu dia disembelihkan kambing. Setelah itu masak kambingnya diberikan kepada Nabi dengan dua sahabatnya, yaitu Abu Bakar dengan Umar. Dikarenakan mereka dalam keadaan lapar, mereka lahap makannya. Di akhir makan tersebut Nabi mengatakan, la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Sungguh segala kenikmatan yang kamu rasai malam ini akan dipertanggungjawabkan nanti pada hari kiamat kelak. Seakan dipertanggungjawabkan. Allahu ta'ala alam. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keberkahan dan memberikan kepada kita kemudahan dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukran jazakumullahu khairan. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.